Tidak mungkin kita Makanya selalu anak muda ya kalau disuruh sekolah Ya. jangan sia-siakan waktunya Betul. untuk ini itu pacaran atau pemain game. Iya. You voice now, suarakan sekarang. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Dina Rahma dan teman saya. Halo, kenalkan nama saya Muhammad Noval. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang santai di podcast Youth Voice Now, suarakan sekarang. Topik kita hari ini adalah masa depan pangan di Kabupaten Sika nih. Wis, topiknya cukup menarik bukan? Karena mungkin kita yang sebagai anak muda nih kurang memahami ketahanan pangan ya. di daerahnya kita sendiri nih. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol yang sangat panjang, kita kedatangan narasumber dari Dinas Ketahanan Pangan. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Boleh perkenalan dulu? Oh ya, makasih. Jadi nama saya Franciscus Federicus. Saya bekerja di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sika. Saya di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan sebagai kepala bidang. Panggilannya? Pak. Ya, panggilan saya Frans. Bapak Pak Frans. Apa kabarnya Bapak? Puji Tuhan baik. Baik, alhamdulillah. Walaupun cuacanya agak, waduh, panas Angin, sekali, ya. hujan angin, tapi kita masih dalam keadaan sehat. Nah, dari topik kita hari ini kan masa depan pangan ya Bapak. Mungkin teman-teman di sini juga belum terlalu memahami apa sih itu ketahanan pangan dan apakah krisis iklim saat ini itu mempengaruhi ketahanan pangan di Kabupaten Sika. Oh ya, baik ya. Jadi ketahanan pangan itu sendiri adalah kondisi tersedianya pangan bagi negara sampai tingkat perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, merata, bergizi, beragam, serta terjangkau. Dan pangan itu sendiri harus tidak bertentangan dengan agamanya, terus keyakinan, budaya masyarakat ya, untuk keberlanjutan hidupnya ya. Jadi itu ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan itu tidak hanya sampai tingkat rumah tangga, tapi harus perseorangan. Perseorangan ya. Nah, orang itu sehari itu dia harus makan. Iya, iya. Jadi kalau satu hari dalam rumah tangga itu ada 5 orang tapi hanya 4 orang yang makan, berarti ketahanan pangan rumah tangga itu goyah. Iya. Itu bisa. Jadi dari negara sampai dengan perseorangan atau individu ya. Jadi kita setiap hari itu butuh makan. Iya. Betul. Ya. Kalau tidak makan kita kelaparan guys. Iya. Begitu. Kita lemah. Nah, kaitan dengan apa? Krisis iklim. Krisis iklim atau Isu-isu yang dampak hangat iklim global ya. Jadi krisis iklim ini tentunya sangat berpengaruh terhadap produksi pangan. Ya. Jadi kita harapkan masyarakat atau masyarakat petani harus bisa beradaptasi atau keadaan mitigasi untuk menyesuaikan, jangan sampai pangan atau ke pertanian atau tanaman pangan yang mungkin ditanam atau terkendala oleh krisis iklim. Iya betul. Ya. Jangan sampai gagal panen juga atau dan sebagainya. ya. Jadi Jadi ada gagal panen Iya. atau ke puso atau ke terjadi serangan iya, hama. karena cuaca sekarang kan tidak menentu sekali. Iya. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba Tiba-tiba panas. panas. Itu kan berpengaruh pada hasil panen Hasil dari panen, para petani, hasil tangkap. tangkap. Iya, betul, Nah, betul. Pak, kalau berbicara tentang dengan krisis iklim, nah bagaimana kondisi pangan yang ada di Kabupaten Sika pada saat ini di cuaca-cuaca yang lagi ekstrim seperti ini? Nah, jadi kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Sika dapat saya katakan saat ini dalam kondisi aman. Oh, Aman. Aman ya. Aman, Artinya guys. artinya ketersediaan pangan itu cukuplah untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat. Masyarakat. Ya.
Jadi secara makro pasti aman. Nah, kita di SIKA ini terus terang aja, jadi dari ketahanan pangan itu ada 3 subsistem. Pertama itu subsistem ketersediaan pangan, terus subsistem distribusi, dan ketiga itu subsistem pemanfaatan pangan. Ya, jadi dari ketersediaan pangan itu kita dapat dari mana? Dari produksi dalam daerah. Jadi dari petani yang menanam, dihasilkan hasil pertanian atau pangan untuk kebutuhan konsumsi. Terus ketersediaan itu juga tergantung juga dari namanya pasokan pangan ataukah distribusi dari luar. Dari luar daerah. Nah, dari luar. Terus juga ketersediaan itu juga tergantung juga atau bisa juga dari bantuan pangan. Jadi ketersediaan pangan itu ada beberapa faktor yang berpengaruh. Yang pertama produksi, terus bantuan pangan, bisa juga pasokan pangan. Nah, ketersediaan pangan di SIKA itu dipengaruhi oleh itu 3 hal. Nah, produksi manakala kurang, kita di SIKA ini produksi pangan itu selalu kurang untuk kebutuhan konsumsi. Jadi Produksi banyak dalam daerah. Ya, dari luar. Dari luar kita harus Tapi kita mencari. mengambilnya dari luar. Jadi distribusi pangan di SIKA itu masuk dari Makassar, Surabaya. Nah, begitu. Malah di SIKA ini jadi tempat dari masuknya pangan dari luar dan didistribusikan ke kabupaten lain. Kabupaten lain lagi. Yang Macam pantas ke Ende. Ende, ke Larantuka, Lembata. Pantas pelabuhan Tiap kita minggu, rame ya. tiap minggu itu di Pelabuhan Pelabuhan Boring Boring, ya. beras Banyak sekali biasanya. beras dari luar Ya, masuk. betul. Begitu. Jadi Nah, sejauh ini kondisi pangan di SIKA masih aman. masih aman. Cuman kalau untuk produksinya kurang, jadi harus dari luar kayak gitu. Ya, jadi kalau kita omong ketahanan pangan ya itu, walaupun kita produksi kurang, Ya. tapi kita bersyukur ada pasokan pangan dari Dari luar yang luar, mana ya. bisa memenuhi kebutuhan kita. pangan di Iya. Kabupaten SIKA. Iya, Kita ngomong soal krisis iklim nih Bapak. Kita kan iklimnya di Indonesia saat ini kan, sangat. Saya tidak bisa mengatakannya nih. Itu apakah ada dampak atau pengaruh yang mempengaruhi tentang ketahanan pangan Ya, untuk khususnya di Kabupaten SIKA? jadi sebenarnya pangan itu rentan sekali terhadap perubahan iklim global ya. Jadi di mana ada hujan yang cukup tinggi, intensitasnya juga pasti berpengaruh. Ya. Ya, bisa saja terjadi banjir, bisa juga hal-hal lain seperti hama dan penyakit. Penyakit, ya. Nah, tentunya itu berpengaruh pada produksi. Bisa juga kekeringan, panas Ya, yang panas berkepanjangan menyebabkan kekeringan. Kekeringan. Ya, tentunya berdampak pada produksi pangan pangan, tersebut. iya. Ya, Ya, kalau sudah kering kan bisa juga apa ya? Abrasi, Iya. banjir. Nah, begitulah. Jadi makanya petani itu harus bisa beradaptasi. Dengan perubahan iklim Beradaptasi tadi. dan harus ada upaya mitigasi. Nah, ya. tidak hanya petani juga nelayan kan Nelayan. dari Iya. kayak tadi Pak bilang abrasi pantai mungkin Iya. gelombang panas kayak sekarang apalagi musim-musim angin kayak gini nelayan susah Susah sekali mencari ikan. Ya, Karena itu sudah gelombang jadi tinggi. kita dituntut harus bertahan dengan kondisi ini dan bagaimana kita harus menjalani atau bertahan dengan kondisi ini. Yang pertama harus beradaptasi, harus ada upaya adaptasi, mitigasi. Kalau di pertanian itu ya kita harus memilih bagaimana benih itu yang tahan terhadap musim suhu yang panas atau intensitas Hujan yang hujan yang tinggi, penggunaan pupuk pestisida yang lebih baik. Nah, Di petani dan nelayan tuh harus beradaptasi juga dengan Iya. perubahan iklim. Kalau tidak ya aduh. susah juga ini. kita punya pencarian di sini kan cuma kayak Itu dua saja yang paling menonjol ya, Pak. nelayan Nelayan, sama petani. ya betul ya. Yang paling utama. Jadi memang itu kita mau bagaimana kita harus menghadapi kondisi. Nah dari kondisi ini nih Bapak yang mungkin kalau kita mengalami
karena kita di Kabupaten Sika masih aman nih. Kalau seandainya kondisinya tidak aman, mungkin ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah, untuk mengatasi krisis iklim terhadap ketahanan pangan. krisis Krisis iklim yang mempengaruhi Ya, ketahanan pangan. jadi iklim itu ya sebenarnya seperti saya bilang tadi ya, bahwa kita harus ada upaya adaptasi kamu petani. Jadi adaptasi itu seperti apa? Mungkin dia memilih benih yang unggul, Ya. unggul yang baik untuk ditanam menghadapi cuaca yang ekstrim macam hujan yang berkepanjangan ataukah terjadinya panas. Ya, dan apakah benih yang tahan hama dan penyakit. Oke. mungkin ada selain kayak pemilihan benih, ada upaya-upaya lain gitu. Upaya-upaya lain mungkin dari dinas terkait, misalnya dinas pertanian melalui para penyuluhnya bisa memberikan pelatihan, kan ada pelatihan peningkatan kapasitas, bisa juga petani itu didampingi bagaimana dia mulai dari menanam, mulai dari memilih benih, pupuk, pestisida sampai dengan mungkin panen dan pasca panen. Jadi seperti itu guys. Aduh, cukup memprihatinkan juga kalau krisis iklim ini nih semakin parah dan semakin bikin kita sebagai anak muda, sebagai masyarakat itu kesusahan. Karena kita krisis iklim ini kita sebagai anak muda yang akan merasakan nanti nih. Waduh, Sekarang, tapi nanti waktu kita tua. kita pasokan pangan berada. Aduh, jadi krisis pangan kan kita juga yang setengah mati. Kita yang akan kesusahan juga. Jadi kita sebagai anak muda juga harus tahu nih menjaga kestabilan pangan. Nah, itu tentang upaya yang dilakukan ya Bapak. Ya. Kalau sekarang tantangan yang dihadapi, kayak kita mau mempertahankan kestabilan pangan nih di Kabupaten Sika, mungkin ada tantangan-tantangan yang dihadapi dari sektor pertanian, perikanan. Di Kabupaten Sika itu tantangan yang dihadapi sekarang itu ya perubahan iklim ya. Terus mungkin dari supaya untuk menunjang mendukung produksi dan produktivitas yang tinggi itu bisa mungkin masalah pupuk. Ya, di Sika sering terjadi kelangkaan pupuk. Kalau Dari langka saya- pupuknya dapat dari mana? Jadi Diambil dari luar juga. ya pupuk memang dari luar, dari Surabaya atau dari Gresik ya. Di sini Kalau dari Kabupaten Sika sendiri belum memproduksi pupuk. nah kalau untuk Sika sendiri tidak ada pabrik pupuknya ya. Jadi- Mungkin hanya pupuk kompos ya Bapak. Iya, kalau malah diharapkan ya pupuk ya pupuk yang bisa dibuat oleh petani sendiri ya. Iya. Ya, tapi kalau pupuk kimia biasanya kita mengharapkan Dari luar. dan biasanya itu subsidi. Tapi dari dinas ketahanan pangan ada perencanaan untuk kayak kedepannya mungkin buat pupuk sendiri atau masih belum bisa karena keterbatasan alat atau Nah, kebetulan kami di Dinas Ketahanan Pangan tidak sampai ke situ ya. Jadi ini berarti lingkup kerja kami tidak sampai mungkin perencanaan buat itu tapi mungkin dari sektor lain, dari Dinas Pertanian. melalui para penyuluh bisa membimbing petani produksi pupuk sendiri dari bahan. Nah, tadi kan Bapak mengatakan kalau kondisi pangan di Kabupaten Sika ini masih tergolong aman. Itu jika suatu saat kita krisis pangan itu dampak yang paling besar dan mungkin yang paling kita rasakan itu apa ya Pak? Jadi untuk kalau menurut dampak krisis pangan salah satu indikatornya mungkin terjadinya kasus gizi buruk. Ya. Jadi yang paling kita mungkin merasakan dampak dari kurang pangan atau lawan pangan itu adalah
baru bernikah. Jadi sebenarnya masuk kondisi untuk balik kepada suatu rumah tangga yang kurang pangan. Jadi menekan stunting salah. Apalagi tadi Indonesia ini kan angka stunting ya dibilang tinggi lah. Mungkin karena salah satu faktornya kayak produksi pangannya kurang atau kayak. Nah kalau jadi begini ya. Nah ketahanan pangan, kalau konsep ketahanan pangan itu seperti saya bilang tadi ada ketersediaan, ada keterjangkauan, ada permintaan pangan. Nah, ketersediaan pangan itu dia dapat dari mana? Produksi. Iya. Kalau dia punya lahan, dia bisa berproduksi. Tapi kalau dia tidak punya lahan, bagaimana? Berarti dia harus punya uang. Iya. Nah, bagaimana dia punya uang? Dia harus bekerja. Jadi di sini daya beli. Bagaimana dia bisa memenuhi pangan di rumah tangganya kalau dia uang tidak ada atau pekerjaannya juga mungkin penghasilannya Pas-pasan ya. Jadi mungkin mau membeli makanan yang dikategorikan bergizi itu agak susah ya. karena dia punya ini. Kurang dana. Ya, jadi begitu. Jadi ada yang namanya keterjangkauan, bagaimana dia bisa menjangkau, bagaimana dia punya kemampuan untuk membeli tanah. Katakanlah orang muda, anak muda kita sekarang kan mungkin ada lahan tapi dia tidak bekerja. Mungkin dia lebih senang pekerjaan. Iya, tapi tidak mau mengolah lahannya sendiri. Betul. Lebih suka bekerja di luar, padahal di daerahnya punya lahan sendiri yang bisa dimanfaatkan. Jadi selain dari Dinas Ketahanan Pangan dan mungkin dari Dinas Pertanian dan Perikanan, apa hal-hal yang mungkin kecil yang bisa masyarakat lakukan untuk menjaga kestabilan pangan mungkin di dalam keluarga? Jadi hal-hal yang bisa dilakukan ya kita memanfaatkan lahan kita ya, lahan ya, jangan sampai lahan itu dibiarkan kosong, dibiarkan tidur, tidak dimanfaatkan. Bisa juga melalui usaha pekarangan. Oh iya, halaman rumah Bisa ditanam sayur ya. sayuran, Iya. nah untuk apa? Untuk pemenuhan gizi keluarga. Di sini saya lihat juga untuk pemanfaatan pekarangan itu mungkin baru beberapa Karena ini mungkin banyak saja. yang belum tahu juga cara pengelolaannya juga, pengelolaan. Nah, ya jadi pemanfaatan pekarangan itu kita melalui Dinas Ketahanan Pangan itu ada program. Memang sudah beberapa tahun yang lalu, hanya kembali ke masyarakat kita. Mereka mau tidak. Jadi kalau masyarakat tuh mau kecuali ada program, subsidi, diberi program mau. Tapi ketika program itu tidak ada, mereka tidak lagi melanjutkannya. Hanya sedikit saja satu dua yang mau. Iya betul. Karena di Kabupaten Sika ini saya lihat lahan-lahan kosong masih banyak sekali ini yang tidak dimanfaatkan, dilepas begitu saja. Ya. Betul. Selain program yang tadi Bapak tentang pekarangan yang dimanfaatkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang bisa kita manfaatkan yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan kita lah, kebutuhan makan kita sehari-hari itu kan di sektor lagi di ini keluarga ya Bapak. Kalau untuk anak muda sendiri Bapak untuk membantu menjaga kestabilan pangan, apakah ada programnya untuk membantu? Jadi sebenarnya program itu ya hanya dianjurkan ya, rata-rata anak muda kita ini tidak mau bergelut di bidang pertanian ya. Seperti saya bilang tadi, mereka lebih suka mungkin pekerjaan-pekerjaan lain, proyek atau pekerjaan-pekerjaan yang di luar itu ya. Tapi sebenarnya kalau mereka geluti di bidang pertanian ya menjanjikan. Kalau usahanya usaha ya orientasinya bisnis, Ya, bisnis itu bisa digunakan sebagai bisnis. Dan di kita di Sika itu harus
bangga ya, ada satu petani anak orang muda ya, mungkin kenal yang kemarin dia dengan produk usaha irigasi tetes. Wah, kebetulan saya belum tahu juga nih. Waduh, wawasan saya kurang luas juga ini. Iya, orang dari mana-mana datang belajar ke Pak yang kemarin soal irigasi tetes. Ya, jadi itu luar biasa. Jadi mungkin kita yang lain yang orang muda, mari kita kalau bisa berkecimpung di usaha pertanian. Ya. Kalau bisa keluarkan inovasi-inovasi baru. Yang modern supaya kita lihat di petani-petani kan masih kebanyakan masih yang ya itu kita membutuhkan anak muda nih Iya. yang punya kemampuannya yang lebih nih. Kalau kita ini hidup dari petani. Iya betul. Tanpa petani kita tidak hidup. Aduh. Tanpa petani kita tidak hidup ini. Kita hidup dari petani, jadi kalau petaninya sudah tua, renta, tidak bisa Iya. bekerja, ya pasti terjadi krisis pangan. Jadi kita memerlukan anak muda nih kayak Ya. kalian, Iya. kayak saya juga, Ada juga, saya. kayak kami berdua juga. Mungkin bisa dijadikan hobi yang kayak cuman kita paginya bekerja dulu, terus nanti sorenya kita mengolah lahan kan itu juga bisa. Jadi tidak harus kita tiap hari. Tapi kalau mau setiap hari di lahan juga oke sih untuk menjaga kestabilan pangan supaya tambah. Mungkin juga bisa mengikuti perkembangan zaman sekarang, perkembangan IT sekarang kan bisa dikelola bagaimana caranya supaya ya dengan inovasi-inovasi yang dia sebagai anak muda Ya, yang kemampuan betul, dia betul. bisa buat kayak ada sesuatu yang baru dari bagian pertanian ataupun di bagian sektor perikanan. Kan anak muda nih jago menggunakan teknologi ini. Iya. alat-alat yang ini kan anak muda pasti jago ini kalau kita. Jadi saya sarankan belajar di Pak Yansen kemarin kalau mau ya. Yang kemarin itu irigasi tetes itu dia pakai SMS. Jam berapa SMS kami mengalir pupuk, luar biasa. Keren. Nah, kita harus belajar. Kapan-kapan kita kunjungan ke. Jadi dia mengadopsi teknologi dari Israel. Dia akan belajar di Israel. Jauhnya Israel. Iya, daripada kita jauh-jauh belajar ke Israel, kan di sini ada. Sudah ada di sana, tinggal kita lobby-lobby. Lobby-lobby. Lobby belum balansa. Ini kan kita sebagai anak muda nih Bapak. Terus anak muda juga kan perlu mengetahui hal-hal ini, hal seperti ini ya Pak. Mungkin yang mereka anggap hal ini itu sepele, tapi ternyata hal ini tuh sangat penting buat kehidupan kita ya tidak. Kadang anak muda kan cuma lihat di HP, sudah tidak akan mencari tahu yang lebih jauh lagi. Karena pasti mereka bilang apa ini pasti cuman orang tua saja yang tahu, tapi sebenarnya hal ini juga penting buat kita teman-teman, karena nanti kita yang akan merasakan hal ini nih ke depannya nih. Bukan mama bapaknya kita lagi, tapi kita yang akan merasakan kalau apabila suatu saat kita mengalami krisis iklim, krisis pangan, kita sendiri yang merasakan. Kita yang kesusahan juga, betul bukan apa? Nah, mungkin adakah hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat mungkin agar bisa mandiri dalam mempersiapkan ketahanan pangan? Ya, apa yang harus masyarakat buat supaya mereka bisa siapkan ketahanan pangan secara mandiri? Oh ya, jadi baik ya. Jadi untuk menyiapkan ketahanan pangan ya itu ya kalau seorang petani berarti dia harus menanam atau produksi ya. Jadi ketahanan pangan bisa bagus. Jadi dari hasil menanam itu kan dia bisa mungkin menjual. Ya. Bisa juga sebagian disimpan untuk menjadi cadangan pangan. Nah, sementara kalau dari sektor lain macam anak muda yang menjadi dijual untuk meningkatkan ketahanan pangan, ya dia harus mempunyai daya beli yang banyak. Jadi ketika seseorang punya uang, beras di rumah tidak ada, tidak mungkin dia beli HP. Dia harus beli beras. Iya, tidak mungkin dia makan HP. Begitu. Makan HP. Harus begitu. Jadi ketahanan pangan itu bagaimana kita bisa
apa ya, memiliki tangan untuk konsumsi. Entah dia berproduksi, entah juga dia membeli, entah juga dia mendapatkan sumbangan atau bantuan dari orang lain untuk apa, untuk kebutuhan konsumsi. Nah mungkin Pak, tadi kan dari masyarakat, mungkin terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam menjaga ketahanan pangan, selain ketahanan pangan, pihak mana saja yang harus terlibat? Oh, jadi ketahanan pangan itu amanat undang-undang pangan kan. Undang-undang 12 tahun 2012 itu bahwa ketahanan pangan atau pangan itu menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat. ya. Jadi kita semua punya tanggung jawab besar. Makan apa itu bukan hanya kita bebankan ke pemerintah atau ke orang tua, tapi ketika kita tumbuh dewasa itu saya harus cari kerja. Ya tidak mungkin kita tunggu minta uang dari orang baru kita makan. Betul. Tidak. Betul, tidak mungkin kita Makanya anak selalu muda ya kalau disuruh sekolah Ya. jangan sia-siakan waktunya Betul. untuk ini itu pacaran atau pemain game. Iya. paling banyak nih sekarang main game ini karena teknologi, jadi mungkin aduh, Ya begitulah. kita harus sekolah dulu guys sampai kita Ya, sekolah yang rajin tekun. Ketika kita sudah sampai sekolah yang tamat, mungkin kita sudah pola pikir yang baik, mungkin juga ya ada yang terkecimpung di bidang pertanian. Mari kita bangun tangga. kita jadi petani milenial. Petani harus sudah berubah, Iya. konsepnya harus berubah dengan termasuk adaptasi teknologi. Iya. Nah, petani kita di sekitar ini juga susah untuk adaptasi terhadap teknologi. Betul. Jadi kita Ada sebagai anak teknologi muda yang nih. baru, kadang petani kita kamu buat dulu, saya lihat. Iya. Harus Ya, Bang. contohkan dulu. Kamu buat, saya lihat hasil dulu, saya contoh. Iya. Jadi anak-anak muda, mari kita berkecimpung di bidang pertanian, kita memberi contoh. Bahwa ini petani modern ini seperti yang kita kenal. Orang akan meniru kalau Anda sukses. Iya. Iya betul. Jadi kita lihat di negara-negara luar kan petani-petani sudah milenial ya, mereka punya kecanggihan alat gitu ya. Ya hal yang dulunya tuh kayak kita setengah mati untuk buat Menggunakan ya tenaga tenaga yang yang sangat besar, banyak. dengan adanya teknologi ini bisa membantu kita. Kita bisa kerja sambil duduk-duduk saja gini kalau dibantu teknologi. Ya begitu. Nah ini yang terakhir Bapak, apa pesan yang mau Bapak sampaikan untuk anak-anak muda di Kabupaten Sika supaya mereka juga sadar bahwa ketahanan pangan itu sangat penting dan mereka mungkin ada yang mau terjun ke sektor pertanian atau perikanan untuk menjaga kestabilan pangan. Gitu Pak. Nah, jadi saya berharap ya anak-anak muda ya mari kita berkecimpung juga di bidang pertanian karena tidak sangat final lah kita bermain di bidang pertanian. Justru kalau konsep kita itu kita rubah dari mungkin pertanian yang tradisional ke pertanian yang pola agribisnis dengan adaptasi teknologi, bisa hasilnya pasti lebih bagus. Iya. Kualitasnya bisa jadi lebih bagus. Ya, betul. Jadi begitu teman-teman, kita tuh jangan hanya dengan teknologi yang satu, tapi kita harus semua teknologi itu kita harus bisa sebenarnya. Tapi yang paling penting kita usahakan kita terjun ke sektor-sektor tadi untuk menjaga kestabilan pangan. Ya. Karena nanti kita yang merasakan nih kalau suatu saat nauzubillah kalau kita krisis iklim, tapi Iya. jangan krisis iklim, krisis pangan. Jadi kita sebagai anak muda juga harus terjun lah di sektor pertanian, perikanan. Jangan malu lah. Itu kan Itu bukan pekerjaan yang dunia sebenarnya. tanpa petani kan kita Iya. tidak hidup. Iya. Betul. Kalau semuanya Ya mulia, malah mulia. Karena kalau tidak ada petani, tidak ada beras, tidak makan. iya, kalau semuanya kerja kantoran, Iya. kita makan. Aduh, jadi seperti itu kita tuh harus terjun ke sektor pertanian juga. Jangan malu lah. Mungkin teman-teman yang sudah berpikiran mau terjun ke
sektor pertanian dan perikanan, tetapi mungkin teman-temannya masih kayak bilang, ih janganlah, kenapa ini jadi petani, jangan jadi petani, jadi pekerja kantoran saja. Itu jangan dengar omongannya mereka guys. Itu tuh bisa saja menyesatkan kita nih. Kalau tidak ada yang mau jadi petani lagi, waduh bahaya toh kan. Jadi begitu, kita harus berani dan kita jangan malu untuk jadi petani, untuk jadi nelayan, karena itu sumber makanan kita setiap hari. Tanpa itu kan kita bisa kekurangan gizi lah, jangan kita bilang mati, kita tidak akan mati juga. Oke, segitu saja mungkin podcast kita hari ini ya Kak Nova ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak juga. Walaupun hujan-hujan tadi masih disempatkan hadir untuk jadi narasumber untuk menyampaikan informasi ke teman-teman semua. Jadi teman-teman jangan lupa nonton juga ya kalau punya podcast. Masa kami sudah hujan-hujan nih, kami sudah relakan datang untuk podcast untuk menyampaikan informasi nih, walaupun kita sambil bercanda-bercanda ketawa-ketawa, tapi ini sebenarnya informasi penting untuk kita semua. Oke? Kita harus nonton, jangan lupa like, comment, share, subscribe, share ke semua teman-teman kalian supaya kalian tahu kalau hal ini itu penting. Bye bye. Your voice now, suarakan sekarang.